Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita memanjatkan puji syukur bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat serta amal soleh dari ilmu tersebut. Dan juga tidak lupa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, dan juga ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena tadi kita barusan ngaji ayat suruh ikhlas. Mau ayat berapa tadi? 29. Qul amara rabbi bil qisti. Selanjutannya wad'uhu mukhlishina lahuddin. Dan berdoalah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Apakah hanya doa yang butuh ikhlas? Jawabannya tentu tidak. Ini suara saya jelas betul? Jelas. Jadi semua ibadah, bahkan kita katakan semua ritual ibadah kita, aktivitas harian yang kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ini harus dijaga ikhlasnya. Ikhlas itu perkara yang sangat menentukan apakah amal ibadah seseorang akan dicatat sebagai amal soleh. Diterima atau enggak syaratnya ikhlas. Termasuk saat sama-sama kita ngaji. Saya datang di Masjid An-Nur juga saya berusaha untuk ikhlas. Maknanya saya enggak mau datang cuman gara-gara diundang panitia. Saya juga enggak mau datang karena disuruh ngisi pengajian. Tapi saya datang karena ingin saya ini ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Perkara nanti yang hadir itu hanya yang undang saya, karena yang lain mungkin hadir ke pengajian di sebelah sana tadi yang masjid, atau yang hadir hanya 1-2 orang, itu tidak jadi masalah buat saya karena saya belajar ikhlas. Mau yang datang sedikit yang ngaji, mau yang datang banyak yang ngaji, nggak datang juga tidak apa-apa. Dari rumah sudah harus ikhlas biar dapat pahala. Begitu pula panitia yang mengadakan pengajian, jangan sekali-sekali kita lupakan yang namanya ikhlas. Ini bukan cuma buat Mas Eri, panitia siapapun saya selalu menyampaikan jenengan kalau ngaji jangan lupa ikhlas. Apa itu ikhlas? Hari ini kalau ngaji biasanya panitia buat flyer, buat poster, buat nanti di-share ke media sosial. Suatu kali saya diundang pengajian, terus bagian multimedianya lagi izin, tidak bisa membuat flyer. Mohon maaf Ustaz, posternya belum jadi. Kata saya, pengajian nggak butuh poster Pak. Panitia, poster itu bukan rukunnya pengajian. Pengajian itu ya yang penting ada yang ngisi, ada yang hadir, ya itu sudah cukup buat pengajian. Alhamdulillah bisa di masjid, tidak bisa di masjid, di rumah pun sakit. Di lapangan ya bisa. Di mana ada tempat kita berkumpul, yang penting suci bisa buat ngaji. Jadi panitia jangan sampai kemudian wah ini karena yang mengundang saya, wah ini karena saya ajak masyarakat datang karena saya, akhirnya ikhlasnya lupa. Sayang sekali, ibadah yang begitu besar, banyak sekali yang hadir, panitia majelis taklim itu pahalanya paling banyak daripada yang ngisi bahkan. Soalnya yang ngisi ini datang karena panitia. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya, beliau menyebutkan tentang fasilitator.
mereka yang menjadi wasilah orang-orang beramal soleh. Kaidahnya al-musyariku fit ta'ati musyarikun fil ajr, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Barang siapa yang ikut andil dalam sebuah ketaatan, maka dia juga dapat bagian pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat yang hadir yang laki-laki 20 orang, yang perempuan yang hadir 30 orang, maka setiap orang yang dapat pahala taat, panitia dapat bagian pahalanya. Jadi paling banyak. Kalau yang isi ini hadir juga gara-gara diundang panitia. Tapi besarnya pahala itu, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai kemudian kita lupa ikhlas. Ikhlas itu perkara hati. Makanya kemudian panitia cara uji ikhlasnya itu sekali-sekali coba jamaahnya nggak usah diingatkan ada yang hadir apa enggak. Sekali yang hadir sedikit, ada rasa nggak di hati. Kalau ada rasa, wah ini jamaah kok nggak hadir gara-gara nggak tak undang, berarti itu belum ikhlas. Karena apa? Yang namanya ngaji itu yang diingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa saya singgung juga buat jamaah yang hadir, jenengan hadir jangan gara-gara ngajinya di Masjid An-Nur. Ini jadinya riak kan. Ngaji kok gara-gara An-Nur, yuk ngaji gara-gara Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji karena ingat Allah. Ngaji karena ingat kita mau mengumpulkan pahala, nyari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji jangan gara-gara yang isi saya jangan hadir, yang isi orang lain nggak hadir. Yang isi orang lain hadir, yang isi saya jangan nggak hadir, juga ikhlas. Artinya apa? Pengajian dimanapun tempatnya, di An-Nur, di bukan An-Nur, yang isi siapa, yang isi bukan siapa, tetap kita upayakan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, sangat detail pembahasan ikhlas itu. Jadi yang paling tahu kita ikhlas atau tidak sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa bilang orang lain kok itu tidak ikhlas ya, ngaji kok nggak ikhlas, tidak bisa. Ini klaim sepihak. Hanya kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu apakah kita ikhlas atau tidak. Saat kemudian kita berangkat ngaji, yang hadir banyak sedikit kita tetap semangat, yang isi siapa, yang isi bukan siapa kita tetap semangat, itu ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat amal ibadah seseorang. Kalau ngaji surat Az-Zalzalah, di akhir ayatnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang beramal sebesar biji sawi Allah lihat. Ya, ngaji ini luar biasa amal ibadah. Jadi jangan pernah mikir manusia kalau kita sedang beramal. Bagaimana caranya? Caranya dengan terus dilatih. Coba sesekali dilatih, nggak direkam. Kalau nggak direkam lebih semangat nggak ngajinya. Ternyata pas direkam semangat, pas giliran qadarullah rusak, semoga tidak rusak gitu. Ganti yang lebih bagus insya Allah. Gimana rasanya panitia? Wah kok kurang greget. Ya berarti ngajinya gara-gara rekaman berarti. Jangan. Coba sekali-sekali ngajinya pindah ke masjid lain. Coba kita datang ke masjid lain, ngajinya semangat nggak kayak ngaji di Masjid An-Nur. Pas kita ngaji tempat lain kok rasanya beda ya. Ya berarti mungkin kita kurang ikhlas. Ngajinya cuma pengen di An-Nur saja. Ini artinya tidak ikhlas. Karena pembahasan ikhlas itu lintas ormas, lintas masjid, lintas umur, lintas pemateri, lintas usia, ya siapapun. Dengan status Abdullah, hamba Allah, kita dituntut untuk selalu ikhlas. Wad'uhu mukhlishina lahuddin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita rezeki ikhlas. Allahumma. Sebelum saya masuk materi, saya tadi waktu jenengan ngaji saya langsung ingat Kiai Haji Muhammad Darwis nih, Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang momen dimana kita hari ini tanggal berapa nih? 29 Agustus ya? Ya masih momen kemerdekaan. Jadi kita patut mengenang bagaimana para ulama dulu itu punya peran penting terkait kemerdekaan Indonesia. Salah satunya sekarang kita ini sedang menikmati jerih payah ulama dulu saat menyokong kemerdekaan Republik Indonesia. Apa itu? Kita sebut sebagai ormas terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah hari ini,
dengan pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya cerita sedikit biar kita semua warga masyarakat Muhammadiyah benar-benar membayangkan bagaimana dulu perjuangan beliau sebagai perintis. Hari ini kita bisa menikmati, kan nikmat di masjid, nikmat kita punya banyak kegiatan sosial, nikmat kita punya pendidikan, punya kesehatan, kita neruskan. Jadi ceritanya dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Al-Minangkabau itu artinya dari Sumatera Barat. Minangkabau ini jamaah kalau ada yang dari Sumatera Barat tolong saya dikabar. Ada yang dari Sumbar? Daerah Padang, Minangkabau. Di sana itu luar biasa, tokoh nasional banyak sekali yang lahir dari Sumatera Barat. Tapi saya mau bahas satu saja ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan murid dari orang turunan sana, Minangkabau. Hari ini orangnya bilang Minangkabau ya? Minangkabau. Saya Ahmad Khatib itu dengan teman-temannya yang lain ya, seperti Syekh Kiai Mahfud Termas, Kiai Nawawi Banten. Ini dulu beliau itu ngajinya sama Syekh Abdul Somad Al-Palembang. Syekh Abdul Somad itu yang dimana sejak tahun 1511 Portugis datang ke Malaka untuk menjajah, beliau meneruskan dakwahnya Wali Songo, dakwah ke para raja Nusantara, alim ulama kiai sudah ada di sana untuk bergerak berjihad 4 abad sebelum Indonesia merdeka. Singkat ceritanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini karena muridnya alim ya, Kiai Haji Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau itu guru di Mekah. Jadi orang-orang Indonesia dari 4 abad yang lalu, kiai-kiai itu sudah ngajar di Mekah. Hari ini jenengan kalau punya anak, lihat bakatnya kok jadi kiai, langsung cepat-cepat didoakan biar jadi kiai di Mekah, biar nyambung. Kenapa? Karena dulu semua kiai kita ngajinya ke Mekah, jadi imam masjid di sana, jadi guru ngaji di Mekah, ngajar di sana. Dari dulu itu keilmuannya orang Indonesia itu diakui dunia. Hari ini makanya jenengan jangan ragu, nitipkan cita-cita besar ke anak. Nah, besok kamu hafal Quran jadi imam Masjidil Haram, amin. Nah, kamu ngaji yang rajin jadi kiai nanti ngajar di Mekah Madinah, amin. Jadi cita-citanya itu dunia. Biar apa? Biar sikap kita itu nggak banyak buang waktu. Saya lanjutkan, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini saat pulang dari Mekah, beliau itu kan sama gurunya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau ini kan dikasih nama sinten dari Muhammad Darwis menjadi Ahmad Dahlan. Ceritanya gurunya itu ingat gurunya. Siapa gurunya? Gurunya itu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ini mufti Mekah di zamannya. Orang paling alim di Mekah itu salah satunya namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, terkenal orang paling pinter, orang paling pinter. Muridnya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ini ngajar muridnya Muhammad Darwis waktu itu, waktu ngaji. Karena setiap kali ngaji kelihatan pinter beliau, akhirnya ingat gurunya. Karena ingat gurunya, muridnya dikasih nama, kamu tak titipin nama guru saya Ahmad Dahlan. Pulang ke Indonesia, jenengan tahu ternyata taklim yang dibuka oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ternyata taklim ngaji tafsir. Di mana-mana pengajiannya ngaji tafsir. Ini kalau saya keliru, tolong nanti yang sebut-sebut dibenarkan nih. Di antaranya ada yang ngaji surat Al-Asr. Karena ngaji surat Al-Asr, akhirnya pengajiannya disebut pengajian Al-Asr. Ada pengajian Al-Ma'un karena di tempatnya Pak Mahmud di daerah Kauman, rumah beliau, akhirnya ngaji tafsir surat Al-Ma'un. Pernah ada cerita saat masyarakat atau jamaah itu pengajian protes ke Pak Yai kita ini sudah khatam Al-Ma'un. Kok habis khatam Al-Ma'un ngajinya Al-Ma'un lagi, diulang lagi.
Kenapa kita nggak cari surat yang lain? Kata pihak Pak Yai, ya kita akan terus ngulang. Sampai kapan? Sampai kalian mengamalkan surat Al-Ma'un. Apa bentuk amalannya? Akhirnya jamaah pengajian itu sepakat mewakafkan tanah. Tanah hari ini di Jogja dengan cari jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu ada beberapa peninggalan wakaf yang sampai hari ini dinikmati umat Islam Indonesia khususnya. Waktu itu pengajian Al-Ma'un, seingat saya mereka mewakafkan sebidang tanah yang kemudian menjadi awal pertama kali berdirinya yang namanya apa? PKO. PKO apa kepanjangan PKO? Penolong kesengsaraan umat. Iya, ejaan dulu kalau mau itu apa? OE, penolong kesengsaraan umum. PKO. Yang kemudian dengan berjalannya waktu sampai hari ini PKO itu berubah menjadi PKU. PKO kepanjangannya apa? Pembina Kesejahteraan Umat. Dengan hafal nih, harus hafal. Bisa nggak hafal? Kita sampai hari ini tuh nikmati amal solehnya Pak Yai Ahmad Dahlan dengan organisasi besarnya Muhammadiyah. Jadi ngingat-ngingat amal soleh itu bagian dari kita bakti sama mereka. Orang-orang yang sudah mendahului kita punya inisiatif besar untuk beramal soleh. Hari ini kita neruskan amal besarnya itu. Lah yang menarik, setiap kali ngaji beliau itu selalu ngaji tafsir. Makanya tadi waktu ngaji pertama kali jenengan punya ritual baca 2 ayat tadi nih dari surat Al-A'raf, Masya Allah. Itu melanjutkan amal solehnya Pak Yai. Ini yang inisiatornya siapa ya? Sejak dari awal. Sejak dari awal loh. Saya yakin itu sengaja atau tidak sengaja itu meneruskan amal solehnya Pak Yai. Hari ini kalau misalkan kita terbiasa mengingat-ingat sejarah orang-orang alim terdahulu, mbah-mbah kita saat amal soleh itu punya semangat yang besar. Kenapa? Karena saat ngamal ngaji 2 ayat ternyata kayak ngajinya Mbah Dahlan dulu, semangat. Kenapa? Karena dari ngajinya Al-Ma'un jadi PKO, PKO jadinya PKU. Hari ini kita ngaji Al-A'raf, siapa tahu besok jadi rumah sakit Al-A'raf. Siapa yang bangunnya jenengan yang bangun. Amin. Maka saat kita beramal soleh sambil kemudian mengingat karya-karya besar pendahulu-pendahulu kita akan punya semangat di luar batas normalnya manusia. Ngaji nggak dibayar, ngaji ngambil waktu kita, ngaji juga harus dingin-dingin naik motor jalan kaki sampai ke masjid. Apa yang kita cari? Ya amal soleh, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya masih banyak sekali karya beliau yang tidak mungkin saya sampaikan semua di sini. Mohon nanti jenengan buat majelis sendiri bagaimana nampak jelas perjuangannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi catatannya, tolong saat kita pelajari sejarah mereka, jenengan juga harus tahu alasan kenapa mereka melakukan itu. Jenengan perlu tahu, Pak Yai pulang dari Mekah, buka ngaji tafsir di tengah masyarakat dulu itu semangatnya adalah membela tanah air, mengeluarkan masyarakat dari penjajahan. Di kitab-kitab sejarah, jenengan kalau dulu kan zaman saya SD itu ada pelajaran IPS, ada pelajaran sejarah, tulisannya 350 tahun dijajah. Nah itu kalau versinya para kiai 350 tahun itu bukan dijajah, 350 tahun 4 abad umat Islam Indonesia itu berjihad, sehingga yang dikumandangkan adalah takbir Allahu Akbar. Yang mimpin adalah para kiai, isinya tentara-tentaranya adalah para santri. Sehingga majelis taklim seperti ini sebenarnya majelis yang sangat nasionalis.
Nasional negara ini dibangun ternyata dari keringat dan darahnya para syuhada, orang alim ulama, kiai dan para santri. Maka kita sama sekali tidak pernah meragukan ke NKRI-nya para jamaah yang hadir sering ngaji majelis taklim. Kenapa? Karena kalau seandainya penjajahan itu terulang, walaupun kita tidak ada yang mau, saya bisa jamin 100% mereka yang siap mengorbankan jiwa raganya adalah orang-orang beriman dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah jihad. Orang-orang yang nggak punya agama, nggak punya iman, kalau mikirnya mati mesti mereka yang akan lari pertama kali. Tapi orang-orang beriman saat ditawarkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mereka mau berjihad, ngikuti jejaknya para kiai dulu, pasti mereka akan ngambil peran utama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya materi malam ini dengan judul hak belajar seorang muslim, ini saya mengambil sisi dari mana hak itu adalah saat kita lahir ke dunia. Hak itu artinya kan kewajiban orang yang mengasuh kita, entah itu orang tua, entah itu kakek, pakde, atau guru-guru kita di sekolah, untuk mengajarkan ilmu, terutama mereka yang muslim. Karena sekarang kita lebih butuh mengkaji lebih dalam bagaimana sebenarnya syariat kita mengajarkan anak itu tumbuh kembang pendidikan. Kalau kita sebagai anak, kita akan mikir ini sebagai hak yang patut untuk dituntut. Apa itu? Saya akan mulai dengan 3 hadis utama sebagai materi yang akan saya sampaikan malam ini, yang dimana 3 hadis ini akan mewakili fase dimana seorang anak bertumbuh kembang. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ini adalah anak asuh Nabi SAW. Anak, kalau bahasa kita, anak tiri. Kenapa? Karena salah satu istri beliau yang bernama Ummu Salamah, sebelum menikah dengan Nabi SAW sudah punya suami, Abu Salamah, salah satu anaknya Umar. Karena meninggal, nikah lagi dengan Nabi SAW, anaknya ikut ngaji, ikut nginep di tempatnya Nabi SAW. Suatu ketika saat makan bareng, satu nampan, tangannya jelalatan ke sana kemari. Barulah kita dengar sabda Nabi SAW nasihati anak itu, ya gulam, wahai anak, samillah, kalau makan bacalah bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makanlah dari apa yang ada di depanmu, jatahmu, jatah orang lain jangan dimakan. Hadis ini hadis yang mengajarkan pendidikan anak fase pra mumayyiz, umur 0 sampai 7 tahun. Apa yang diajarkan? Diajarkan akhlak makan. Akhlak makan itu nanti jenengan akan dapati samillah itu adalah akidah. Bagaimana setiap kali makan yang diingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau makan ingat Allah. Yang kedua, kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Ini syariat. Fikihnya kalau makan adabnya pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik, ini pembahasan masalah hati. Yang dididik adalah sifat tamak, jangan tamak, jatah orang jangan kamu ambil. Imam Romli dalam kitabnya Bughyatul Ikhwan wa Riyadhatus Sibyan meringkas konsep pendidikan anak sebelum umur 7 tahun, 0 sampai 7. Materi ini saya kira sangat penting buat orang tua. Makanya ini yang hadir karena para orang tua, saya pilih materi ini, cocok sekali. Beliau mengutip ya konsep pendidikan yang dibawa oleh Imam Ghazali di kitabnya Ihya, bahwa anak usia 0 sampai 7 itu yang perlu diajarkan adalah 4 akhlak. Yang pertama tadi sifat apa? Rendah hati. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga
menjaga rasa malu. Yang keempat, menghindari sifat rakus tamak. 4 ini jenengan jangan tanya dalilnya apa. Dalilnya kompletan di Quran, di hadis banyak sekali. Tapi saya nggak mau bahas dalil karena habis nanti waktunya. Saya mau lanjut nanti ke usia berikutnya. Jenengan catat dulu saja. Kalau ada kesempatan berikutnya kita akan kaji lebih detail. Tapi saya jamin 4 ini konsep yang dibawa para alim ulama untuk didik anak-anak tumbuh kembangnya sehingga jadi orang yang beriman sempurna. Masalah dalil Quran hadis saya punya banyak datanya. Kalau mau diskusi mungkin di luar majelis lebih pas. Tapi di majelis ini jenengan catat saja, rendah hati, kasih sayang, malu sama didik anak biar tidak tamak. Ngajarkannya lewat 3 akhlak. 1, akhlak makan. 2, akhlak minum. 3, akhlak pakai baju. Anak 0 pakai pakaian. Anak 0 sampai 7 tahun dituntun saja setiap kali pakai baju doa, setiap kali makan berdoa, tiap kali minum berdoa, habis makan berdoa, mau makan tangan kanan, pakai baju, adabnya diajar. 0 sampai 7 jenengan telaten saja perkara makan, minum, dan pakaian. Insya Allah 4 ini dapat. Masalah rendah hati, kasih sayang, malu, kemudian tidak tamak. Rendah hati ini pembahasannya saat misalkan kita makan, anak dididik, nak kamu makan tempe jangan sombong, makan daging jangan sombong, makan kerupuk juga tidak boleh sombong. Ini rendah hati. Kalau masalah kasih sayang, jenengan bisa ngajarkan bagaimana anak bagi-bagi makanan jajan sama temennya, kasih sayang sama adik sama kakaknya sebelum nanti sayang dengan orang tuanya. Masalah malu, jenengan bisa ajarkan lewat pakai baju, ajarkan aurat laki-laki, aurat perempuan, nak malu, auratnya kelihatan, ke kamar mandi, nak malu ditutup. Masalah tamak, tadi contohnya dalam hadisnya Umar ibn Abi Salamah, diingatkan Nabi, nak kalau makan jangan rakus, makan jatahmu, insya Allah anak tumbuh dengan baik. Hadis berikutnya yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang bagaimana anak itu sejak umur 7 tahun sudah mulai diajak sholat. Diriwayatkan dalam kitab Sunan, Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bis sholat." Ayo ajaklah anak kalian, perintahkan mereka untuk sholat. Wahum abna'u sab'in, dan saat mereka umur 7 tahun. Ada apa di umur 7 tahun? Kata para ulama, 7 tahun itu adalah umur di mana anak mulai mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Nalarnya sudah mulai bekerja walaupun belum sempurna. Sudah tahu mana makanan, mana kotoran, sudah tahu makan sendiri, sudah tahu ke kamar mandi sendiri, sudah mulai belajar. Lanjutan hadisnya, wadribuhum wahum abna'u asyrin. Kalau sudah umur 10 tahun dipukul dengan syarat ketentuan. Wa farriquhum fil madaji'. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan mereka kalau laki-laki perempuan saat mereka tidur, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Saya mau masuk fase berikutnya. Kalau tadi 0 sampai 7 ini fase pra-tamyiz, pra-mumayyiz, yang diajarkan 4 akhlak tadi. Umur 7 sampai umur 9 tahun, kenapa ada muncul angka 9? Angka 9, kalau jenengan buka kitab fikih, para ulama bicara soal tanda balik seorang anak itu saat dia sudah mimpi basah atau keluar darah haid minimal usia 9 tahun hijriah. Baik. Maka kalau 9 tahun sudah mimpi basah atau keluar darah haid, masuk kategori sudah balik. Apa makna sudah balik? Maka semua dosa yang dikerjakan akan Allah Subhanahu wa taala catat.
yang dari awalnya masih bocah, belum kejatuhan kewajiban ibadah, balik anak sudah wajib sholat 5 waktu. Kalau zakat punya harta lebih wajib dizakati. Kalau puasa Ramadan wajib puasa. Kalau punya uang wajib berangkat haji atau umroh. Kalau tidak punya mental menjalankan kewajiban, dosa besar. Kalau tidak punya mental sholat, orang yang mengingkari sholat pastinya kafir. Makanya usia 9 tahun itu menjadi usia yang sangat krusial ya, untuk memastikan anak ini saat balik sudah siap ngibadah, sudah siap menjalankan perintah, sudah siap menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan anak saat 7 sampai 9 tahun? Apa hak belajarnya? Kalau tadi Pratamis ada 4 tadi, kasih sayang, rendah hati, malu, dan menghindari rasa tamak. Kalau 7 sampai 9 ini pertama sholat. Anak sudah diajarin sholat, walaupun belum wajib. 7 tahun sudah diajarin sholat. Apa rahasianya? Nanti saya akan bahas khusus terkait sholat. Sebelum itu saya mau melengkapi, selain sholat, materi yang kedua, anak kalau sudah umur 7 tahun diajarkan Al-Quran, mulai ngaji Iqra, mulai dikenalkan Al-Fatihah, sudah mulai diajarin ayo ngaji Quran. Yang ketiga, anak diajarkan tanggung jawab. Laki-laki perempuan sama diajarkan tanggung jawab. Lebih laki-laki. Laki-laki sebagai seorang laki-laki harus punya tanggung jawab lebih daripada perempuan. Tingkatannya sampai kalau dihukum karena dia salah, tidak boleh nangis kayak perempuan. Laki-laki beda dengan perempuan. Ini bab tanggung jawab. Yang keempat, mulai dibuat aturan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Anak-anak, habis subuh kalian jadwalnya ngaji, aturannya ngaji, tidak boleh main keluar. Anak-anak, sore silahkan olahraga, main di luar sama teman-teman. Anak-anak waktu maghrib sampai isya tidak boleh nonton TV, tidak boleh main HP, semuanya ngaji Iqra di rumah. Aturan mulai dari 7 sampai 9 tahun. Apa harapannya? Harapannya besok saat dia 9 tahun kok sudah mimpi basah, 9 tahun kok sudah keluar darah haid, dia sudah tanggung jawab. Tanggung jawab dia amal soleh dapat pahala, kalau berdosa dapat dosa. Dia sudah terbiasa melaksanakan sholat, dia sudah melatih ngaji baca Al-Quran. Jadi 4 poin di umur 7 sampai 9 tahun. Dengan hadis tadi yang tadi saya sampaikan. Nah, yang menarik kemudian dengan saat lihat anak masuk usia balik dengan rentan 9 sampai 15 tahun. Kalau sampai 15 tahun anak tidak kunjung mimpi basah, tidak kunjung keluar darah haid, maka cukup umurnya genap 15 tahun Hijriah, dia otomatis sudah balik. Kesimpulannya, baliknya seorang anak tandanya ada 3. 1, mimpi basah minimal usia 9 tahun. 2, keluar darah haid minimal usia 9 tahun Hijriah. Yang ketiga, kalau tak kunjung mimpi basah, tak kunjung keluar darah haid, sekedar umurnya genap 15 tahun Hijriah, otomatis dia balik. Usia balik itu menjadi fase di mana anak yang awalnya di bawah tanggungan orang tua, sekarang dia sudah harus mandiri. Mulai dari tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tanggung jawabnya dia kepada dirinya sendiri. Bahkan orang tua dalam kitab fikih itu tidak wajib nafkahi anak saat anak itu sudah balik sebenarnya. Tapi budaya kita kan kadang anak kalaupun sudah 30 tahun, sudah berapa tahun selama belum nikah ya tetap dibantu. Masya Allah, itu bentuknya ihsan, sunnah.
bukan kewajiban. Artinya saat orang tua tidak ngasih ya orang tua tidak berdosa. Tapi saat sebelum balik itu orang tua tetap wajib. Termasuk wajib saat orang tua misalkan ngajarkan sholat. Wah, saya kalau ngajarkan sholat tidak terlalu fasih, Ustaz. Ngajarkan ngaji juga tidak terlalu fasih. Adanya guru ngaji di Masjid An-Nur. Tapi ternyata kalau mau ikut ngaji per bulan ada SPP. Maka orang tua wajib mengeluarkan uang bayar SPP biar anaknya belajar sholat, belajar ngaji. Karena kategori anak belum balik. Ini masuk kategori haknya anak. Orang tua kalau kemudian punya tapi sepele, tapi itu dosa besar. Anak itu tanggung jawab kita dunia akhirat. Setelah masuk umur 9 tahun, anak itu harapannya sudah bisa membedakan mana teman yang harusnya dia barengi, mana teman yang harusnya dia hindari. Ini hadis ketiga yang mau saya sampaikan di kajian ini tentang bagaimana Nabi SAW bersabda dalam riwayat Sunan At-Tirmidzi dan Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu agamanya tergantung temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Lihatlah kamu temannya sama siapa. Pepatah Arab menyebutkan man jalasa janas. Barang siapa yang duduk bareng biasanya dia sejenis. Dia burung itu tidak akan hinggap dalam sebuah ranting kecuali serupa. Emprit ya nongkrongnya sama emprit. Kalau elang ya nongkrongnya sama burung elang. Orang ahli Quran senangnya ngaji, kumpulnya mesti sama orang ngaji. Orang bawaannya senangnya maksiat, walaupun ke Mekah kota suci mesti dapatnya maksiat. Di kota suci apa nggak ada maksiat? Ada. Di sana apa nggak ada pelacur? Waliyatubillah. Yo ada. Kalau yang tahu yang mentalnya maksiat ke kota suci pun mesti nyarinya maksiat. Tapi kalau anak saat dididik dengan ibadah, maka saat dia balik umur 9 tahun, hadis ini kita bisa melihat bahwa anak bisa pilih-pilih teman. Karena ternyata faktor utama akhlak adabnya seorang anak itu sangat ditentukan oleh temannya. Ini clear ya materinya nih. 15 menit ini saya sampaikan materi. Ini padat sekali materi. Ini kalau ngaji di pondok ya 6 tahun minimal. Ya, dengarkan 15 menit sudah catat saja sebagai bekal orang tua. Jadi kalau pas 0 sampai 7, 4 tadi kasih sayang, rendah hati, malu sama tamak, jangan tamak. Kalau 7 sampai 9 ingat tadi sholat, kemudian apa? Quran, kemudian apa? Tanggung jawab, kemudian buat aturan. Sudah mulai dibuat aturan. Jangan dibiarkan kayak hewan ternak. Seenaknya makan, seenaknya minum, seenaknya tidur, main. Jangan. Harus ada aturan. Umur 9 saat balik, jenengan bisa ngukur kira-kira sudah berhasil atau belum saya didik anak itu dengan lihat temennya. Nek senangnya ngaji ke masjid, teman-temannya semua rajin ngaji, berarti sukses. Harapan kita anak ini besok balik, tanggung jawab kita sebagai orang tua beres. Tapi saat anak sudah balik, sudah SMP, SMA, kok anaknya itu kok belum bisa kita terima dengan lapang dada, berarti ini anak perlu terus ditreatment, didampingi terus. Jangan jenengan lepas. Makanya hari ini status anak walaupun sudah nikah bahkan sudah berumah tangga, kita tidak bisa sebagai orang tua itu melepaskannya cul-cul gitu, nggak bisa. Ini contoh langsung dari Nabi SAW saat putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha sudah nikah sama sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Malam-malam itu masih didodok buat qiyamul lail, buat sholat tahajud. Malam-malam itu mertuanya Nabi SAW, menantunya Khalifah Ali radhiyallahu taala anhu
putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya kalau kita yang jauh sekali dari posisi mereka ya tetap harus dampingi anak. Nah saya mau bahas detail terkait sholat. Kenapa umur 7 tahun anak kok sudah mulai disuruh, bukan sekedar diajak. Kalimat Nabi SAW, muru auladakum, ajak ayo anakmu sholat. Di sholat itu ada 3 poin penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, di sholat itu ada syahadaten. Apa itu syahadaten? Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Orang tidak mungkin sholatnya sah kecuali dia mesti takbiratul ihram nyebut Allahu Akbar. Orang sholat tasyahud akhir tidak mungkin sholatnya sah kecuali mesti baca sholawat. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Tuntunannya sholawat Ibrahimiyah. Jadi di sholat itu anak akan mulai kenal dengan yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua nanti di rumah melanjutkan. Nah, Allah itu seperti ini, di Quran disebutkan namanya ini, sifatnya ini. Allah itu mampu melakukan ini. Kamu minta es krim yo bisa, minta sandal baru yo bisa, minta apapun bisa, minta besok berangkat haji yo bisa, minta kamu jadi pinter yo bisa, mau jadi bupati yo bisa, minta sama Allah. Orang tua anak habis sholat ke masjid, di rumah melanjutkan kenalkan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad itu namanya ini, bapaknya ini, ibunya ini, istrinya ini, anaknya ini. Dulu di Mekah berapa tahun, di Madinah berapa tahun. Orang tua melanjutkan. Tapi biarkan anak sholat, kenal sendiri. Yang kedua, dari sholat ini anak akan belajar berteman dengan orang-orang yang sholat. Jadi relasinya, circle-nya adalah orang-orang sholat. Terbiasa ke masjid, main seru-serunya, main seneng-senengnya. Kalau azan mesti temennya ditinggal nek gak ikut sholat. Jadi punya mental nek kamu gak sholat, kamu gak mau main sama kamu. Nah kelirunya kan kita di rumah mainnya berdasarkan tempat sekolah. Oh sekolahnya itu, mainnya sama itu, walaupun anaknya nggak sholat. Harusnya diganti, kamu boleh main kecuali sama yang sholat, boleh main sama yang sholat aja. Kenapa? Biar terbiasa, sampai nanti balik nyari temannya juga yang sholat. Yang ketiga, ini kebalikannya tadi. Yang kedua yaitu apa? Anak akan mulai belajar tidak berteman dengan yang tidak sholat. Kalau tadi terbiasa ke masjid, otomatis orang yang terbiasa nongkrong di perapatan, nongkrong di pinggir jalan, nongkrongnya di tempat-tempat yang tidak bagus, akan ditinggal karena nongkrongnya di masjid. Ini luar biasa. Saat anak 7-9 tahun terbiasa sholat, baik itu di rumah, bahkan ibu misalkan di rumah nyontohkan sholat, anak ikut sholat. Bapak di rumah tahajud sholat duha, anak lihat sholat. Ke masjid jamaah mungkin ada kesempatan anak diajak. Terbiasa akan melihat bahwasanya ternyata ritual sholat itu mengandung pendidikan anak yang begitu fundamental. Dari kecil kalau tidak pernah diajak sholat, saya yakin besar sak pinter-pinternya dokter profesor, sholat mesti di nomor sekian kan. Karena tidak pernah terbayang, ya sholat kan yang penting sholat. Padahal dalam sholat itu ada ibadah sholat tepat waktu, ada ibadah soft 1, ada ibadah berjamaah di masjid, ada ibadah jadi muazzin, jadi imam, ada ibadah yang wakafkan masjid. Banyak sekali ibadah dalam sholat. Saya ingat sekali dulu saat saya kecil di daerah Nusa Tenggara Timur, saya punya lingkungan itu kalau samping kanannya Kristen, kirinya Katolik, depannya Hindu, Buddha, komplit lah, mencerminkan apa ya? Ya begitulah, berkeanekaragaman. Rukun, kita hidup bertetangga tidak ada masalah.
Saya muslim, kalau pas Jumatan ya ke masjid, mereka pas ibadahnya ya ke tempat ibadah mereka, kita nggak ada masalah. Tapi setelah saya besar, saya jadi sadar. Saya dari kecil SD sampai kelas 6 di lingkungan yang dimana anak-anaknya itu semua nggak sholat, kafir, mau sholat gimana? Saya jadi terbiasa tidak jamaah. Sampai di SMP baru masuk pondok pesantren, baru terpaksa jamaah karena di pondok pesantren. Saya di situ terus agak getun atau agak kecewa gitu. Teman saya ternyata saat saya, kamu jamaah sholat 5 waktu sejak kapan? Saya sejak SD, sama bapak sudah diajak. Jadi SD itu kelas 6. Saya pribadi itu saat tinggal di lingkungan yang tidak bagus dalam tanda kutip karena tidak semuanya muslim, saya terbiasa sholat hanya 1 kali. Wah, sholat 1 kali, yang lainnya saja sholatnya 1 minggu sekali. Saya sehari sekali saya sholat itu sudah paling bagus itu. Mana paling bagus itu? Paling bagus itu, saya sudah bangga itu. Padahal ya bodoh padahal. Kok sholat cuma sekali? Nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa harus 5 kali enggak. Karena terbawa lingkungan. Padahal di rumah itu orang tua yang sudah nyiapin sapu, yang sudah nyiapin selang karena ada sholat digebuk, itu biasa. Tapi udah blek. Kenapa? Karena lingkungan yang kita lihat pada nggak sholat. Sholat sehari sekali, maghrib kan biasanya maghrib aja sudah bagus. Itu di lingkungan itu sudah dianggap anak paling bagus. Tapi di syariat kita yang namanya sholat itu ya 5 kali. Makanya kemudian lingkungan itu punya pengaruh yang besar, sadar atau tidak sadar. Orang tua mau sekuat apa jaga anaknya, lingkungan itu jadi nomor 1 untuk milih tempat tinggal. Lebih baik digubuk dengan lingkungan yang muslim daripada kita di perumahan elit tapi orang-orangnya pada nggak sholat. Anak itu pengaruh. Satu lagi poin yang mau saya sampaikan, tadi sholat, saya tutup pengajiannya sampai jam 9 ya. Pembahasan masalah nador itu melihat. Anak saat melihat itu sebenarnya merekam. Ya kayak misalkan hari ini ada handphone, ada kamera. Saat direkam, ini kan masuk dalam memori handphone. Anak dengan kemampuannya yang luar biasa melihat jenengan ngaji, diajak ngaji. Ibu-ibu anaknya dibawa, lihat ibu-ibunya ngaji. Jenengan bawa alat tulis nyatet, baca Quran, dilihat anak. Saat dia balik, rekaman itu yang bakal banyak menuntun dia. Dia akan ingat bahwa dulu saya itu waktu kecil bahkan sama bapak ibu digendong ke masjid. Sambil ngantuk-ngantuk, saya diajak ikut ngaji. Kalau nggak ngantuk ya saya ikut main sama teman-teman yang lain. Itu keingat. Makanya bisa jadi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rekaman apa yang dilihat. Kebalikannya, saat anak terbiasa kita biarkan melihat yang tidak baik, ternyata punya pengaruh yang luar biasa besar. Terbiasa kita kasih HP, kemudian melihat tontonan yang kadang tidak bisa kita kontrol. Atau di masyarakat, di mana kemudian yang wanita ngumbar aurat, yang laki-laki berkata-kata kotor. Anak kecil itu kalau nggak lihat, kalau lihat walaupun nggak tiru, minimal dia membenarkan. Ini sudah menjadi awal dari bencana. Karena ke depan orang tua akan kaget. Anak saat dinasihatin, tahu-tahu yang keluar hewan binatang. Yang ngajarin kamu siapa? Ya nggak tahu, karena hari-harinya yang dilihat orang jalan. Hari-hari yang didengar adalah hewan. Makanya tidak kemudian bisa dikontrol mulutnya saat yang keluar itu adalah perkataan yang kotor. Makanya luar biasa, orang tua itu punya peran yang sangat besar dalam menentukan jalur pendidikan anak. Makanya sesuai judul kajian kita malam ini, hak belajar seorang muslim itu adalah hak anak-anak kita mendapat bimbingan kita sebagai orang tua.
Bimbing anak itu tidak seperti ternak kambing. Didik anak itu tidak seperti ternak ikan di belumbang. Apa itu ternak hewan? Dikasih makan, dijaga minumnya, dirawat biar gemuk, nanti pas wayahnya dijual apa disembelih. Anak itu bukan seperti hewan ternak. Anak itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Amanah, tanggung jawab orang tua dunia akhirat. Maka selain kita belikan baju baru, jaga kesehatan anak, memastikan makan yang bergizi dan halal, anak itu juga harus dididik hatinya. Nah, ingat Allah. Nah, ingat sholat. Nah, ingat ngaji. Pokoknya diomongi terus, didongengi terus, jangan bosan-bosannya. Saya pokoknya kemana-mana harus kampanye, orang tua jangan bosan-bosannya nasihatin anak, terutama bapak. Biasanya bapak itu lihat anak kalau sudah bandel sok capek. Kemarin dah diomongi, sekarang baleni lagi, diomongi lagi, baleni lagi. Pak, saya kasih tahu nih, anak itu biasanya omongan yang paling didengar tuh bapaknya. Ibu itu kalau ngomong sekali luar biasa banyak. Saking banyak nggak ada yang diingat. Tapi kalau bapak sekali ngomong, saat celetukan itu bisa diingat sampai 20 tahun ke depan. Saat kita sudah tidak ada, dipanggil Allah Subhanahu wa taala, anak mau maksiat ingat bapaknya. Dulu bapak sempat bilang, nek sholat jangan sampai telat. Dulu bapak sempat bilang, nek belajarmu itu ya harus belajar Al-Quran. Kalimat sederhana, dengan nggak perlu hafal dalil, nggak perlu fasih, ngapalin ayat berapa, surat apa, hadis apa, di kitab apa, nggak usah. Cukup pakai hati nurani sebagai orang tua. Nak, kamu ini tak niatkan jadi Abdullah, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Cukup niatkan anak jadi amal soleh kita, neruskan amal karya kita saat kita sudah meninggal dunia. Bapak ibu yang terbiasa sedekah, biar anak lanjutkan saat jenengan tidak ada. Bapak ibu yang punya angen-angen wakaf masjid, wakaf rumah sakit, sekolah, pondok pesantren, tidak keturutan saat kemudian masih hidup, biar dilanjutkan anak cucu. Tidak masalah, jenengan tetap dapat pahala. Bahkan saat umur habis, pahala tetap mengalir, yang kita sebut sebagai amal jariah. Kaderisasinya seperti itu, anak terus kita bimbing. Yang terakhir sekali, dari tadi sudah ngomong terakhir ini soalnya, kriteria pendidik sebagai orang tua itu, ini saya sampaikan lagi. Pertama, harus benar-benar memastikan makanan yang dikonsumsi halal. Ini nomor pertama. Terutama ibu karena bayi satu kali lahir, yang pertama kali dikerjakan anak itu adalah menyusu sama anaknya. Makanya ibu, bapak tolong dijaga makanan yang masuk kepada tubuhnya. Harus yakin 100% halal, ngaruh ke anak. Tabiat manusia itu ngikutin makanan. Kalau yang dimakan itu yang berakot-berakot, manusianya berakot-berakot itu. Yang dimakan kok hewannya malingan, ya biasanya orangnya ya malingan. Yang dimakan kok biasanya hewannya pinter, ya anaknya ikut pinter. Tabiat manusia itu ikut apa yang dimakan. Yang kedua, menyediakan lingkungan yang baik. Dalam arti baik itu bukan cuman rumah nyaman, bukan makanan enak, bukan pakaian selimut tebal, bukan. Lingkungan yang baik itu saat lingkungannya mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu. Yang ketiga, kita orang tua punya peran menjaga. Tolong anak dijaga. Dilarang jangan main sama orang yang nggak sholat. Disuruh ke masjid biar kemudian main sama yang sholat. Dilarang jangan main sama orang yang nggak suka ngaji. Nggak apa-apa, orang tua punya aturan, nggak masalah. Ini untuk kebaikan anak, menjaga. Yang keempat, tugas kita sebagai orang tua adalah setelah tadi menjaga,
Membiasakan. Betul, membiasakan. Ketika pembiasaan. Yang keempat ini adalah pembiasaan, atau tadi yang ketiga pembiasaan, yang keempat tadi apa? Menjaga. Membiasakan itu bagaimana kemudian anak itu bisa melihat orang tuanya terbiasa amal soleh apapun, biar nanti diteruskan oleh anak turunan kita. Pembiasaan itu makomnya makom istiqomah. Kata para ulama, karomah bagi orang-orang soleh itu ada. Misalkan ada orang kemudian gimana ceritanya hari ini di sini, besok sudah di mana, di Mekah misalkan, bisa saja karomah. Orangnya soleh, orang kalau nggak sholat nggak mungkin dapat karomah. Tapi makom lebih tinggi dari karomah itu adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Terbiasa amal soleh. Saat orang rutin terbiasa beramal soleh, nggak perlu nunggu karomah untuk dapat keajaiban. Setiap hari dia akan seakan-akan melakukan keajaiban. Makanya misalkan ada Pak Asim protes, misalkan ini Pak Hendro kok selalu duluan kalau ke tempat ngaji daripada saya, padahal jaraknya lebih jauh beliau. Itu makomnya di atas karomah, istiqomah itu, bukan karomah lagi. Kok bapak ini kok kalau ngaji sebulan kok bisa khatam terus, saya kayaknya sudah usaha maksimal kok nggak bisa kayaknya karomah itu. Bukan karomah, itu istiqomah. Karomah itu hanya sekali dua kali seumur hidup. Istiqomah itu selalu, terus menerus, kontinu. Umur kita Allah berkahi dengan melakukan amal soleh terus menerus, itulah yang disebut dengan istiqomah. Kesimpulannya berarti hak belajar seorang muslim itu ternyata berawal dari dia kecil. Kalaulah dulu saat kita kecil orang tua dulu tidak sempat mentransfer hak-hak kita, mental kita bukanlah menyalahkan orang tua kita. Mental kita adalah bersyukur karena orang tua dulu telah melakukan yang terbaik, yang mereka bisa yaitu. Hari ini kalau kita bisa lebih baik dari mereka, tugas kita adalah menunaikan hak anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan, belajar yang lebih baik dari kita dulu. Hari ini kalau kita ngaji cuma 2 ayat, semoga besok anak-anak kita bisa 2 juz. Hari ini kalau kita ngapalnya baru juz 30, ya anak turunan kita semoga 30 juz. Allahumma amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqomah. Kalau di awal kita minta ikhlas, di akhir kita minta istiqomah. Biar Allah Subhanahu wa taala untuk umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata fi dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi pencerahan dan tausiah dari Ustaz Ibnu Zulkarnain. Sebelum Ustaz menggerakkan tempat duduk, barangkali ada jemaah yang akan bertanya berkaitan dengan materi. Boleh di luar materi, Ustaz? Boleh. Silakan. Untuk ibu satu, bapak-bapak satu. Silakan. Bapak
Ibu ada? Bapak dulu, biar ibu minanya dipancing biasanya. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tentang konsep pendidikan akhlak tunggal. Tapi kan ada dua nih. Pertama akhlak mulia, diantaranya kasih sayang dan rendah hati. Yang kedua yang perlu dihindari itu ya ternyata agak malu dan tamak tadi. Penerapan untuk anak-anak umur di bawah 9 tahun dengan kasih sayang rendah hati itu untuk siapa dulu, orang tua dulu atau teman-teman dulu yang pertama? Yang kedua dulu yang perlu dihindari itu caranya yang paling efektif seperti apa? Tadi pertanyaannya terkait konsep pendidikan anak, akhlak, yaitu tentang rendah hati atau kasih sayang. Ya, saya rendah hati. Kasih sayang dan rendah hati. Yang lainnya yang malu dan takut. Ini terkait adab atau akhlak yang kita anjurkan kepada anak. Jadi ringkasannya ada dua akhlak yang harus kita anjurkan terus, kasih sayang dan rendah hati. Ada akhlak yang kita hindarkan. Yang kita hindarkan itu pertama tidak punya malu. Tidak punya malu itu jangan sampai tidak punya malu. Harus punya malu, harus malu. Yang kedua apa? Tamak. Tamak ini harus dihindari. Nah pertanyaannya kalau anak sudah umur 7 sampai 9 tahun kan, penerapannya bagaimana kita menerapkan kasih sayang dan juga rendah hati. Pertama sebelum sampai ke tahap penerapan teknis, saya mau menyinggung pengertian tentang adab. Adab itu biar kita tidak salah paham, adab itu walaupun judulnya rendah hati, judulnya kasih sayang, itu tidak hanya tindakan perilaku. Seperti kalau kasih sayang punya makanan dibagi ke temannya, bukan cuma itu. Adab itu artinya riyadhatun nafsi, melatih jiwa dan juga berperilaku baik. Artinya saat anak mulai kita ajarkan untuk kasih sayang, yuk sayang sama adiknya, sayang sama kakaknya, ya diajak main bareng. Itu bukan berarti diajak main bareng tapi hatinya dongkol, nggak bisa. Perilakunya baik tapi batinnya rusak, tidak seperti itu. Artinya harus lahir batin, luar dalam. Nah, adapun cara penerapannya ini dengan perubahan zaman, dengan bisa menyesuaikan teknis itu yang ada pada anak dan keluarga di dalam rumah kita. Kalau pertanyaan kedua tadi kan tentang yang paling efektif, gitu. Bagaimana cara paling efektif? Jawaban saya kalau efektif itu adalah cara orang tua itu sendiri. Cara orang tua itu sendiri. Misalkan orang tua di rumah punya kebiasaan kalau tiap pagi itu punya wiridan, kalau sudah di masjid nggak mau keluar sampai terbit matahari. Maka cara paling efektif adalah mengajak anak itu untuk ikut orang tua iktikaf di masjid sampai terbit matahari. Bukan malah bingung nyari metodologi dari ahli parenting mana yang mengatakan kalau habis subuh karena cuacanya begini, keadaan otak seperti ini, maka yang terbaik adalah membaca buku misalkan. Padahal jenengan nggak kulino baca buku, nggak terbiasa. Terus akhirnya merubah kebiasaan. Kita sudah merubahnya susah, apalagi ngajak anak. Saya pikir itu kurang efektif. Lebih efektif apa yang kita bisa sesuai kemampuan orang tua, monggo itu diturunkan ke anak. Nanti sampai pada anak dia akan menginovasi, mengembangkan amal solehnya menjadi bentuk yang lebih baik lagi. Jadi kayak tadi orang tua babnya misalkan kasih sayang, orang tua punya adab mesti setiap bulan mengunjungi orang tua dan mertua. Ini babnya kasih sayang. Maka anak diajak, nah kita setiap bulan sesibuk apapun, semiskin apapun, cuaca seburuk apapun, tetap harus datangin orang tua dan mertua. Mbahmu kita datangi. Kenapa? Karena mereka yang sudah begini, yang sudah begitu, kita saling menyayangi. Anak niru saja.
niru saja. Nggak perlu kemudian kita niru-niru gaya orang lain. Kasih sayang itu nanti berarti setiap bulan harus nyiapkan uang sekian untuk belikan hadiah istri, belikan ini untuk anak. Nggak perlu. Jadi perlu kita sadari bahwa ternyata cara terbaik dan paling efektif di anak itu sebenarnya cara kita. Terlepas gimana bentuknya, lebihnya kurangnya seperti apa, tapi cukup orang tua, hubungan darah kita dengan anak itu menjadi kelebihan yang tidak dimiliki semua guru. Beda Pak, jenengan bisa ngaji Al-Fatihah ngajarin anak, sama guru Quran, hafid, punya sanad ngajarin Fatihah beda Pak. Karena jenengan ngajar Fatihah, ibu-ibu di rumah nih ngajar Fatihah anak-anak, itu ngajarnya itu pakai ikatan batin. Saat buruk-buruknya itu mesti nyampe. Beda sama guru-guru di luar dengan kompetensi yang luar biasa, walaupun masya Allah, tapi mereka nggak punya ikatan kerabat, nggak punya hubungan darah. Makanya cara terbaik saya kira yang paling efektif adalah cara kita sendiri sebagai orang tua. Hanya nanti bagaimana Ustaz? Saya nggak kepikiran. Sudah jalani saja. Sisanya minta sama Allah. Jangan kalau butuh referensi buka Google, buka YouTube, nanya tetangga, musyawarah RT RW, nanya bapak-bapak ibu-ibu punya usulan apa buat anak saya didik bagaimana, insya Allah gampang. Gitu. Adapun tadi pertanyaan terkait prioritas kasih sayang bagaimana, ini kaidahnya seperti nafkah. Oke, mulailah dari yang paling dekat. Paling dekat yang paling wajib. Kalau jadi anak berarti orang tua. Orang tua nomor utama. Orang tua ya berarti ibu yang paling utama. Setelah itu baru saudara kandung. Saudara kandung nanti baru saudara bapak, saudara ibu. Nanti kalau ada orang tua mbahnya, sebagaimana kewajiban nafkah seseorang. Itu nanti bisa dikaji di kitab Faraid ada, di kitab zakat juga ada. Satu pertanyaan lagi ibu yang nunggu mau nanya monggo. Monggo ibu. Tidak ada, kalau tidak ada biar Ustaz yang bertanya. Kalau Ustaz, ibu-ibu dikasih pertanyaan, jangan susah-susah. Oke, Pertanyaannya gampang, jawabannya susah. saya punya pertanyaan buat ibu-ibu. Pertanyaannya, ibu-ibu saat mengandung anak kemudian lahir, anak itu saat lahir apa niat jenengan saat melahirkan anak? Ini pertanyaannya susah buat saya, tapi buat ibu-ibu gampang menjawab. Saat anak itu lahir, apa niat seorang ibu saat anak itu lahir ke dunia pertama kali? Monggo. Yang mau jawab silakan. Ya, silakan. Kalau misalnya laki-laki kepengen jadi anak yang soleh, kalau anaknya berdepan menjadi anak yang soleh. Masya Allah. Pembahasan apa? Soleh solehah itu berarti kalau soleh dan solehah itu berarti taat kepada Allah dan Rasul. Makanya kita Nabi Nuh saat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan anaknya itu bukan anaknya, innahu laisa min ahlik, innahu amalul ghairu sholih, karena anaknya enggak soleh. Jadi ternyata seorang ibu itu dengan hati nuraninya saja itu lebih bangga anaknya rajin sholat daripada anaknya punya penghasilan di atas UMR. Ini sebenarnya yang sama-sama kita sepakati. Semoga nanti bisa terus dilanjutkan amal solehnya. Amin, amin. Demikian tadi sudah ketemu dua orang karena ini ada amanah dari jamaah untuk memberikan hadiah kepada siapa saja kebetulan inovasi hari ini, baik yang bertanya maupun yang ditanya. Untuk yang bertanya tadi Pak Hasim, semoga bermanfaat. Ini nanti Putri ini bisa dibawa pulang. Besok kajinya dari rumah sudah siap-siap milih pertanyaan biar nambah ilmunya. Terima kasih. Alhamdulillah tadi kajiannya itu sebetulnya 6 semester, 6 tahun 12 semester, tapi ditempuh hanya waktu 45 menit, maka sangatlah tidak cukup. Untuk itu semoga Ustaz tidak bosan, kita undang di kajian kita di waktu berikutnya. Nanti kita jadwalkan lagi untuk bisa mengisi di pengajian kita. Baiklah, sebelum kita tutup ada beberapa pengumuman. Yang pertama untuk
Ustadz Muadzin SPDI, dengan tuan rumah insya Allah Bapak Nur Isanto, Bapak dan Ibu Nur Isanto. Untuk tempat insya Allah masih di Masjid Anur. Kalau ada perubahan barangkali mau di Monobuga atau di Taman Puring nanti akan kita kabarkan lewat grup WA. Kemudian kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada tuan rumah malam hari ini yang telah keraya-raya menyediakan bubur rame demi kelancaran pengajian malam hari ini. Semoga mendapatkan balasan sebaik-baik dan sebanyak-banyak balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Marilah kita tutup pengajian malam hari ini dengan membaca hamdalah, dilanjutkan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pengumuman terakhir lupa barusan untuk infak malam hari ini masuk 175.000 rupiah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.